きなものは強いやつ。弱。桜遥香だ。ヘドが出る。Hari libur musim panas sudah berakhir. Anak-anak Furin sudah kembali bersekolah lagi. Dan saat ini sudah memasuki semester 2. Menuju ke kelas Sakura, Anze dengan senangnya menyambut semua teman-teman di kelas. "Selamat pagi teman-temanku." Nire menanggapi, "Selamat pagi Anzai, kulitmu kok agak kecoklatan ya?" Anze menjawab, "Yah, aku waktu itu pergi ke perdesaan, ngebantuin kakek di ladang." Kiryu mengatakan, akhir liburan musim panas memang seru. Semua orang jadi sedikit berubah. Mendengar ucapan Kiryu itu, Sugeura lalu menanyakan, "Lihat nih, ototku nambah besar kan?" Kiryu menjawab, "Nggak kelihatan sama sekali tuh." Suo juga lalu menanyakan ke Sakura, "Liburan musim panas cepat banget berlalu. Kau ngapain aja? Pas hari-hari kita tidak ada latihan dan patroli." Sakura menjawab, "Aku pergi ke itu, semacam mall gitu, dan festival musim panas. Oh, dan juga aku pergi ke panti asuhan Umemiya." Sugista yang mendengar itu terlihat dia sampai kesal. Nire lalu mengambil buku catatannya, menanyakan ke Sakura, "Itu tempat Umemiya dibesarkan kan? Seperti apa di sana?" Sakura menjawab, "Seperti apa ya rasanya?" Dan seketika Nire langsung merinding. Ternyata Sugista dengan wajah kesalnya mendekat ke Sakura. Sakura mengatakan, "Apa cok? Apaan? Apa maumu?" Sugista mengatakan, "Kenapa kok ada di sana?" Suo yang melihat itu mengatakan, "Sugista lagi bingung tuh." Nire juga lalu menanyakan ke Sugista, kalau Sugista sendiri selama liburan pergi kemana? Ceritain semuanya dong. Sugista menjawab, "Aku pergi ke kebun Umemiya." Nire membalas, "Oh iya, kau melakukan itu, tapi kau nggak kelihatan hitam ya?" Sugista menjawab, "Umemiya meminjamkan topinya untukku." Suo yang lihat itu hanya bisa tertawa, mengatakan, "Nire seperti penjinak binatang buas ya." Dan tiba-tiba suara speaker di berbagai kelas berbunyi. Yah, itu adalah suara Umemiya mengatakan, "Selamat pagi. Semester 2 telah dimulai. Gimana liburan musim panas kalian? Kalian semua bersenang-senang kan?" Orang-orang di kelas mendengar itu sedikit heran. Itu Umemiya kan? Biasanya teriak-teriak kemik. Apa mungkin dia lagi gak enak badan ya? Baru saja dibicarakan, Umemiya lalu menanyakan ke Hiraki, "Hei Hiraki, apa volumenya udah cukup keras?" Hiraki menjawab, "Udah cukup. Lanjut aja ngomong." Umemiya lanjut ngomong, "Jadi nanti sore habis kelas kita bakal ngadain pertemuan. Datanglah ke atap jika kau punya waktu." Sakura yang mendengar itu lalu membayangkan yang dibicarakan bersama Kotoha dan Umemiya di kafe saat itu. Nira lalu menanyakan ke Sakura, "Apa kau ingin pergi Sakura? Tim kita tidak punya tugas patroli hari ini. Jika kau tidak sibuk, kita semua bisa pergi." Sakura menjawab, "Tentu saja. Aku bakalan datang." Jotou da. Akhirnya, waktu pertemuan pun sudah tiba. Tim Sakura sudah pergi ke atap sekolah. Dan terlihat juga sudah cukup ramai. Suge mengatakan, "Panas banget. Nire, ayo cari tempat berteduh. Suo bakal bahaya nih kalau kita nggak cukup minum air di cuaca kayak gini." Menanyakan ke Sakura, "Kau mau minum apa Sakura?" Dengan mereka menoleh ke Sakura, Sakura sudah keringat dingin. Sakura masih bingung, memikirkan, "Aku udah di sini, tapi aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Harusnya aku ngomong sesuatu enggak ya? Apa aku tinggal datengin orang-orang terus langsung ngobrol? Bagaimana misalnya kayak ngajak mau berantem gitu?" Melihat Sakura seperti itu, Nire dan Suo sampai heran dan terus memanggil Sakura. Nire menanyakan, "Apa yang terjadi? Kok kelihatannya gelisah dari tadi Sakura?"
Nire lalu membuka buku catatannya, mengatakan, "Oh, aku mengerti. Jadi, kau ingin berteman dengan semua orang siswa tahun pertama, benar kan? Baiklah, serahkan saja urusan itu padaku. Aku tahu semua nama dan wajah mereka. Akan aku perkenalkan dirimu." Nire lalu mengajak untuk memulai. Tapi Suo masih menahan Nire. "Tunggu dulu Nire, kau mungkin mengenal mereka. Tapi apakah mereka mengenalimu? Sakura berharap bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitar. Nyamperin gitu aja tanpa mikir dulu malah bisa bikin mereka ilfil." Nire menanggapi, "Iya juga ya. Tapi lalu apa yang kita lakukan?" Suo lalu punya ide. Suruh aja yang udah kenal mereka buat ngenalin Sakura. Mungkin seseorang yang masuk ke SMP yang sama. Nire lalu berpikir. Akhirnya Nire ingat, oh ya, itu Anzai. Nire lalu memanggil Anzai untuk membantu. Tanpa lama-lama, Anzai lalu memperkenalkan Sakura kepada ketua kelas tim Jikoku yang bernama Motoki Asusawa. Nire juga memberi penjelasan sedikit ke Sakura. Waktu Asusawa masih SMP, dia dan senpainya yang bernama Shina berhasil menyatukan semua orang dan membentuk mereka jadi satu. Dan Shina itu ketua kelas 2 tim Jikoku. Akhirnya Anzai memperkenalkan Sakura kepada Asusawa, ketua kelas tim Jikoku. Asusawa lalu mengatakan ke Sakura, "Senang banget akhirnya bisa bertemu juga. Aku udah lama pengen banget bicara denganmu. Ngomong-ngomong, pertarungan kemarin gila banget bro. Aku gak nyangka kau bisa ngalahin legenda itu. Kau dari luar kota. Kenapa kau memilih masuk ke Furin? Biarkan aku kenalin dulu wakil ketuaku." Sakura pun sampai heran, karena Sakura gak sempat ngomong sama sekali. Topiknya diubah-ubah mulu. Asusawa lalu memperkenalkan wakilnya. "Ini kedua wakilku, Kiyama dan Kuwata." Dan di samping mereka, belum selesai berbicara, Sakura lalu memotong. Tunggu dulu, kau punya wakil sebanyak itu?" Asusawa menjawab, "Enggak, dia yang dimaksud pun lalu mengatakan saja, 'Anjir lah, lu gak tahu muka dan namaku ya? Gak bisa dimaafin ini. Terus kau beraninya nyebut dirimu sebagai ketua kelas. Memalukan banget. Dan ternyata dia itu adalah ketua kelas 1 tim Kumoku yang bernama Kiyomasa Kunugi." Kunugi pun malah jadi bahan ejekan. Suo menanyakan, "Hah? Ketua kelas lain kenapa kesini?" Kunugi menjawab, "Apa katamu? Tim Tamon isinya orang-orang kasar ya?" Asusawa mengatakan, "Kau bilang begitu, tapi kau juga ingin sekali bertemu mereka juga kan? Makanya kau datang ke sini. Padahal aku juga gak memanggilmu." Kunugi pun diam seketika. Asusawa lalu memegang kepala Kunugi dan mengatakan, "Akan menyenangkan juga kalau bisa kenalin kau ke tim Sojo. Tapi mereka sedang tugas patroli hari ini. Kita bisa melakukan lain kali ya." Sakura menanggapi, "Tentu." Dan wakil ketua Kunugi juga memperkenalkan dirinya. Mereka berdua bernama Kiba dan Yui. Nire menanggapi, "Baik sekali kalian. Terima kasih. Sakura, kau juga harus memperkenalkan kami loh." Sugiura dan Kiryu yang melihat mereka mengatakan, "Lihat, semua kelas 1 ada di sana. Lagi pada ngapain? Emang sekarang waktunya kenalan sama kelas lain ya?" Umemnya Tsubaki no Mitsuki dan Niraki melihat itu pada mengatakan, "Ume senang banget melihatnya." Mitsuki mengatakan, "Siswa kelas 1 semuanya sangat semangat hari ini." Tsubaki no menjawab, "Ya." Umemnya lalu teringat ucapan ketua di kafe saat itu. Ume pun sampai tersenyum. Hiraki sampai heran, menanyakan, "Hei, kenapa kau tersenyum seperti orang bodoh?" Umemiya sembari melihat ke arah Sakura menjawab itu, "Rasanya senang aja melihat dia berusaha sekeras itu." Beralih ke tangga menuju atap sekolah,
seseorang sedang berjalan ke atas. Sesampainya dia di atas, semua orang pada kaget. Sakura mengatakan, "Apa yang terjadi?" Azusawa mengatakan, "Coba lihat." Kunuki mengatakan, "Oh, jadi sekarang dia muncul lagi." Seseorang yang lain mengatakan, "Kita kedatangan orang hebat nih." Umemnya dari kejauhan lalu memanggil seseorang itu, "Hei, kau di sini juga, Momichikawa?" Mendengar itu, akhirnya Sakura mengerti. Itu dia. Momichikawa lalu melirik ke arah Sakura. Kedatangan Momichikawa, semua mata tertuju ke arah Momichikawa. Momichikawa yang melirik Sakura lalu melihat ke arah Umemiya dan lalu berjalan mendekat ke Umemiya. Semua orang hanya bisa melihat saja dengan rasa penasaran. Setelah dekat Umemiya, Momichikawa lalu mengatakan, "Umemiya, maaf, aku baru menyapamu setelah sekian lama. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku akan selalu berada di bawah pengawasanmu mulai sekarang." Umemiya menjawab, "Yah, senang bertemu denganmu." Momichikawa mengatakan lagi, "Namun, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku akan melakukan apa saja yang aku suka." Mendengar itu, semua orang sampai bertanya-tanya, apa maksudnya itu? Apalagi Sukishita hanya melihat tanpa kata. Momichikawa masih mengatakan, "Aku setuju dengan prinsip Bofurin dan aku sangat menghormati kalian semua. Akan tetapi, aku percaya aku masih bisa bebas untuk melakukan apa yang aku inginkan." Umemiya menanggapi, "Tentu, aku tidak tahu bagaimana situasimu. Tetapi, aku sudah lama mengamatimu. Aku tahu apa yang sanggup kamu lakukan. Dan aku percaya padamu." Mendengar itu, Momichikawa lalu mengatakan terima kasih. Semua orang pun masih melihat ke arah Momichikawa. Nirai hanya bisa tercengang, mengatakan, "Itu benar-benar dia." Nirai lalu mengambil buku catatannya. Sembari mencatat, Nirai mengatakan, "Aku bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa menemukannya di sekolah. Namun akhirnya dia berada di sini. Dia lebih tinggi dari yang aku pikirkan. Pasti terlihat kuat juga. Dan dia itu bagian dari tim Shoujo kelompok Momushi." Azusawa mengatakan, "Anjir, orang hebat generasi kita akhirnya muncul." Kunuki menanggapi, "Apa yang membuatmu terlalu bersemangat?" "Hah? Dia bahkan tidak tahu apa itu kerja sama tim. Aku benci orang itu." Suwo lalu menyaut, "Tetapi tidak ada yang bisa mengelak dia itu kuat. Banyak yang mengatakan dia itu yang terkuat di generasi kita." Sakura lalu mengatakan, "Jadi ini Bro Momichikawa." Nirai menanggapi, "Benar. Jadi Momichikawa itu sangat luar biasa karena banyak alasan." Banyak alasan? Pertama, kemampuan bertarungnya itu seperti yang dikatakan Suwo. Dia sangat kuat, tidak peduli berapa banyak orang yang dia lawan. Dia akan menjatuhkan mereka seperti bulldozer. Sangat praktis, seperti dewa yang menakjubkan. Mendengar itu, sembari tertawa, Azusawa menanggapi, "Yah, dia benar-benar keren." Azusawa yang mengatakan itu tidak tahu kenapa Kunuki lalu memukul Azusawa saja. Nirai masih mengatakan lagi, dan tidak hanya itu, dia selalu bertindak sendiri. Dengan kemampuan yang luar biasa, dia bisa menjadi pemimpin yang baik dengan pengikut yang banyak. Tetapi dia selalu menyendiri. Tidak ada yang tahu banyak tentangnya. Dan di balik kemisteriusannya itu juga alasan banyak untuk menghormatinya. Dia itu adalah seseorang yang bermartabat, layaknya serigala penyendiri. Aku sangat senang seseorang seperti dia memilih Furin. Mendengar cerita dari Nirai, Sakura lalu menanyakan, "Hah, tapi tunggu,
Mengapa ada orang seperti itu datang ke sekolahan ini? Azusawa menanggapi, kelihatannya alasannya sama dengan kita. Sakura yang masih bertanya-tanya, Nira lalu bercerita kembali. Yang dia maksud itu adalah sebelum Furin bersatu di bawah Umemiya, dia berkeliling menghancurkan setiap kelompok yang menghancurkan kota. Dan Nira pikir pada saat itulah dia bertemu Umemiya dan Kinya. Dan tujuan mereka itu sama. Pasti itulah alasan dia memutuskan untuk datang ke Furin. Sakura mulai mengerti. Jadi begitu, Azusawa menanggapi. Begitulah, kami sangat yakin bahwa dia benar-benar orang yang hebat. Setelah mereka selesai mengobrol, terlihat Momijikawa setelah berbicara dengan Umemiya, dia balik badan dan berjalan ke arah Sakura. Teman-teman yang lain sampai ketakutan, mengatakan dia berjalan ke arah sini. Itu adalah beberapa langkah besar. Dan Nire sampai bersembunyi di belakang Sakura. Mereka semua mengatakan, dia menuju ke sini. Dan setelah dekat dengan Sakura, Sakura langsung menghadapi saja. Mereka berdua saling menatap. Dan semua mata tertuju kepada mereka berdua. Momijikawa lalu menanyakan, jadi kamu Sakura? Mendengar itu, teman-teman pada kaget. Kenapa Momijikawa tahu itu Sakura? Sakura menjawab, jika iya, itu aku. Memangnya kenapa? Momijikawa mengatakan, apa yang orang luar kota lakukan di sini? Sakura menjawab, apalagi? Aku datang ke sini untuk menang menjadi yang teratas. Momijikawa menjawab, lalu kau harus mengalahkan aku dulu. Dari situ, Momijikawa lalu menyerang Sakura saja. Untung saja, tendangan dari Momijikawa, Sakura bisa menangkisnya. Namun, tendangan Momijikawa itu membuat Sakura terseret ke belakang. Semua orang sampai kaget melihat itu. Dari situ, Sakura lalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Momijikawa. Melihat Sakura dan Momijikawa akan bertarung, Azusawa mengatakan, apa ini benar-benar terjadi? Nire menanggapi, dia tiba-tiba saja menendangnya. Kiryu mengatakan, wah, itu adalah tendangan yang luar biasa. Suwo menanggapi, sungguh dia berusaha untuk menjatuhkannya. Dan Sugiura malah panik, mengatakan, teman-teman, bagaimana bisa kalian bisa setenan itu? Kita harus menghentikanmu. Belum selesai mengucap, Kunuki lalu berteriak, Momijikawa, apa yang kau pikirkan? Apa yang sedang kau lakukan? Kata siapa kamu bisa bertarung pada saat pertemuan kami? Mendengar Kunuki mengatakan seperti itu, Sakura menjawab, kembali, kau tidak perlu menghentikannya. Kunuki pun diam seketika. Dan semua orang hanya bisa melongo. Teman-teman yang lain pada mengatakan, Sakura, mengapa kau mengatakan itu? Kamu benar-benar akan melawannya. Sungguh, dua orang ini. Mereka berdua yang masih saling menatap akan bertarung. Hiragi setelah memakan obat mahnya mengatakan ke Umi, kamu yakin kita tidak perlu melerainya? Umemiya menanggapi, yah, Sakura terlihat bersemangat untuk bertarung. Jadi, mari kita serahkan padanya dan lihat saja. Hiragi dengan ucapan lirih menanggapi, kau terlalu ikut campur dalam urusan tahun pertama. Tsubakino mengatakan, Sakura akan baik-baik saja. Mizuki mengatakan, baiklah. Mereka berdua itu, Umemiya yang masih melihat ke arah Sakura dan Momijikawa. Umemiya mengingat ucapan Kotoha ke Sakura saat itu. Kenapa kamu tidak mencoba berteman dengan siswa tahun pertama? Setelah mengingat itu, Ume mengatakan dalam hatinya,
Sakura, jika tujuanmu adalah untuk berteman dengan semua siswa di kelasmu, kemudian kamu tidak akan bisa menghindar menghadapi ini. Dan terlihat Sakura sudah memulai mengepalkan tangannya. Dan lalu mengatakan ke Momichikawa, "Ada apa? Ayo kemari, serang aku." Dengan Sakura sudah bersiap menghadapi Momichikawa. Mendengar ucapan Sakura seperti itu, semua orang sampai heran dan hanya melihat ke arah mereka berdua. Azusawa mengatakan, "Apa dia serius?" Dan seketika Momichikawa dengan kecepatannya mulai menyerang Sakura. Momichikawa yang mengarahkan pukulannya ke Sakura. Sakura yang masih tenang. Setelah pukulan itu dilepaskan, Sakura berhasil menghindar. Dan bahkan tangan Momichikawa dibuat penahan Sakura untuk memutar tubuh Sakura di atas. Dengan begitu, kaki Sakura dengan mudah mengarahkan ke kepala Momichikawa. Namun untung saja Momichikawa bisa menghindar dan lalu menarik kaki Sakura. Tapi dengan begitu, Sakura dapat menyerang leher Momichikawa dengan sikutnya. Dan Sakura lalu menjauh dengan memutar tubuhnya ke belakang. Semua orang yang melihat itu hanya bisa melongo. Dan yang dilakukan Sakura itu mirip seperti yang dilakukan Tomiyama Choji saat melawan Umemiya. Momichikawa masih berdiri tegap, tapi lalu mengusap lehernya dan melihat ke arah Sakura kembali. Teman-teman mengatakan, "Apa yang barusan terjadi? Aku tidak yakin. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi sialan, itu sangat keren." Azusawa menanggapi, "Kita tahu bahwa Momichikawa adalah monster. Tapi Sakura seperti yang dirumorkan. Dia seperti monster. Benar kan, Kunuki?" Kunuki pun hanya bisa tercengang. Suasana seketika menjadi tegang dan hanya terus melihat. Dan tiba-tiba di saat Sakura akan menyerang, Momoshi datang kembali. Itu pun membuat mereka semua sampai kaget. Momoshi mengatakan, "Aku kembali. Aku kembali tepat waktu." Ada apa ini? Kenapa semua orang terlihat tegang? Umemiya lalu menanggapi, "Sekarang Momoshi sudah kembali. Jadi mari kita tunda pertarungan hari ini." Sakura dan Momochi hanya bisa diam tanpa kata. Momoshi yang melihat itu Momichikawa dengan cerianya, Momoshi lalu mendekat ke Momichi, mengatakan, "Momichikawa, ya Tuhan, ku dengar kamu berada di sekolahan hari ini. Aku pergi mencarimu di ruang kelas, tapi aku tidak melihatmu. Dimanapun, aku sangat khawatir. Kamu akan bergabung dengan timku. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja. Aku selalu siap membantumu." Momichi menanggapi, "Tentu saja. Terima kasih banyak." Kunuki mengatakan, "Untung semuanya sudah berakhir." Dan setelah itu, Momichikawa lalu berpamitan akan pergi saat itu juga. Momoshi menjawab, "Hah? Kamu sudah mau pergi?" "Yah, baiklah, sampai jumpa besok." Momichikawa lalu berjalan untuk pergi. Tapi di saat berjalan di samping Sakura, Momichikawa mengatakan ke Sakura, "Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai pemimpin kami." Momichikawa lalu lanjut berjalan. Sakura hanya diam sembari melihat Momichikawa. Melihat Momichikawa pergi begitu saja, semua orang sampai bengong. Teman-teman yang lain mengatakan, yang benar saja Momichikawa, padahal ingin berjabat tangan. Tetapi
Dia pergi begitu saja seperti itu. Umemiya yang melihat suasana seperti itu, Ume lalu mengatakan, "Baiklah teman-teman, mari lanjutkan lagi pertemuannya. Ayolah, kita masih punya minuman. Di luar panas. Ingat, itu dapat membuat dehidrasi." Momoshi lalu menyaut, "Aku mau minum, aku sangat haus." Sakura yang hanya masih diam dan masih melihat pintu keluar rooftop, Nira lalu mendekat ke Sakura, menanyakan, "Sakura, apa kamu baik-baik saja?" Sakura menjawab, "Yah, itu bukan apa-apa." Kiryu, Suwo, dan Sugiura juga lalu mendekat. Kiryu mengatakan, "Itu adalah tendangan menakjubkan." Mungkin karena itu, hampir semua orang di kelas memanggilnya yang terkuat dari seangkatan kita. Dengan senyum, Suwo menanggapi, "Itu cocoknya berdiri di cuaca panas ini." Sugiura juga menanggapi, "Yah, tapi Sakura menang melawan legenda, seakan pembunuh legenda. Jadi, apa pendapatmu tentang Michikawa?" Sakura yang melihat tangannya dan lalu mengepalkannya. Sakura menjawab, "Baiklah." Dia merasa seperti dirinya yang sesungguhnya. Asusawa menyaut, "Aku pikir begitu." Nire mengatakan, "Wow, Sakura juga berpikir dia itu baik." Kunugi mengatakan, "Itu sungguh kelewatan." Kiryu juga menanggapi, "Yah, jika Sakura berkata seperti itu, berarti dia berbahaya." Sugiura menyaut, "Oh, baiklah, aku juga harus bekerja keras." Suwo yang masih penasaran lalu menanyakan ke Sakura, "Oh, tapi pada saat dia melewatimu, apa dia mengatakan sesuatu?" Sakura yang kembali membayangkan Michikawa lalu memberitahu ke mereka semua. Dia mengatakan, dia tidak akan pernah menerimaku sebagai pemimpin Furin. Mendengar itu, mereka semua sampai kaget. Bahkan Nire sampai marah, mengatakan, dia pikir dia itu siapa? Melihat Nire sampai marah, Sakura mengatakan, "Santai aja. Kenapa kau terlihat sangat marah?" Nire menjawab, "Karena aku tidak peduli apa yang dia pikirkan, tetapi dia bisa menyimpan pikiran buatnya sendiri." Sakura menjawab, "Tentu saja. Tapi kau juga mencoba menghalangiku. Pada saat hari pertama, kau ingat aku mengatakan ingin menjadi puncak Furin?" Nira menjawab, Aku tidak mau memicu seluruh kelas." Mendengar itu, mereka bertiga sampai tertawa. Suwo mengatakan, "Sakura pasti sudah berubah." Begitupun dengan Nire. Sakura kembali mengatakan, "Terserah, itu tidak terlalu menggangguku. Aku tahu bagaimana semua orang terlalu peduli dengan semua orang di Furin ini. Tidak terlalu mengejutkan apabila menemukan satu atau dua orang yang membenciku. Di samping itu, Sugista juga seperti itu, bukan?" Nire kembali kesal, menjawab, "Sugista sudah berubah." Sakura sampai heran. Astaga, apa yang terjadi? Asusawa lalu mengatakan, dalam hal apapun, Michikawa berbeda dari murid biasanya. Tapi dia sama pedulinya dengan kota ini seperti yang lain. Atau kemungkinan dia lebih peduli daripada kebanyakan dari kita. Kunugi pun tak lupa membantah ucapan Asusawa. "Aku masih tidak suka bahwa dia merusak harmoni pada tim kami." Asusawa masih melanjutkan ucapannya. Ditambah lagi, dia juga baru saja kembali pada hari ini. Dia tidak akan tahu sekeras apa Sakura berjuang melindungi kota ini. Jangan biarkan si tukang marah itu mengganggumu. Sakura menanggapi, "Seperti yang aku katakan, itu tidak menggangguku sama sekali." Asusawa masih mengatakan, "Tetapi benar bahwa orang luar biasanya tidak pindah ke sini. Aku pikir semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Mengapa kamu datang kepada kami? Dan kenapa kamu berjuang untuk menjadi yang teratas? Kamu juga telah melakukan banyak hal buat kami. Aku penasaran. Benar kan, Kunugi?" Kunugi menjawab, "Aku tidak sepenasaran dirimu. Jangan samakan aku denganmu." Sugiura menanggapi, "Tentu saja, aku juga penasaran. Aku ingin tahu. Sungguh, aku ingin tahu." Asusawa yang menanyakan itu ke Sakura, mereka semua sampai terlihat aneh. Asusawa lalu menanyakan, "Kenapa semua orang bertingkah aneh? Tunggu, apa kalian juga tidak tahu
Oh, apakah ini rahasia? Sakura menanggapi, tidak, bukan. Ini bukan masalah besar. Dari situ, Sakura lalu bercerita. Aku baru mendengar bahwa sekolah ini dikenal dengan anak-anak yang nakal. Setiap hari mereka bertarung, bahkan di saat liburan. Bagiku, itu keren sekali bila orang-orang yang hidup di bawah lapisan masyarakat yang cuma bagus dengan tinjunya, mereka yang rela membahayakan segalanya untuk bertarung, dan apabila aku menjadi yang terbaik, maka kemungkinan saja aku dapat diakui bahwa aku baik untuk sesuatu. Bahkan sampah sepertiku sanggup mencapai sesuatu. Mendengar ucapan Sakura, mereka semua sampai bengong. Melihat semua orang hanya bisa diam, Sakura kembali mengatakan, "Hei, aku mengerti. Oke, semua itu masa lalu. Aku tahu bergabung dengan sekolah tanpa aku tahu kalau sudah berubah." Asusawa menanggapi, "Nah, Sakura, bukan itu masalahnya. Sakura, apakah kamu benar-benar sampah? Atau apakah seseorang memberimu nama semacam itu?" Kunugi pun seketika lalu memukul Asusawa. "Sudah cukup. Kenapa kamu selalu harus sangat ingin tahu? Lihat situasi, bodoh." Nire menyaut. Kunugi benar. Dari situ, Nire lalu mengatakan dalam hatinya, "Itu jelas Sakura tidak memiliki masa lalu yang bahagia. Dan itu hanya akan membawa kenangan yang mengerikan jika kita memaksanya untuk bicara." Sakura pun lalu menanyakan, "Apa kamu ingin tahu?" Asusawa menjawab, "Aku tidak memaksa jika tidak ingin dibicarakan. Tetapi jika ingin berbagi, maka aku juga ingin tahu." Sakura menjawab, "Tetapi kenapa?" Asusawa menjawab, "Kenapa? Dari apa yang aku dengar tentang hal-hal yang kamu lakukan, dan setelah berbicara denganmu tadi, aku dapat memastikan bahwa sedikit saja aku tidak menganggapmu sampah. Jika aku mendengar seseorang mengatakan itu kepadamu, aku merasa ingin membunuhnya. Atau jika kamu yang berpikir satu-satunya, kemudian aku penasaran mengapa kamu bisa berpikir semacam itu." Sakura menanggapi, "Dan bagaimana jika kamu mengetahuinya?" Asusawa menjawab, "Kemudian aku pikir kita akan bisa jadi lebih dekat sebagai teman. Belajar tentang apa yang dilihat seseorang lewat matanya dan pikiran serta perasaan mereka. Itu akan membantuku memahami seseorang itu dengan baik. Aku tidak mau mendengarkan dari orang lain atau lewat beberapa rumor. Aku percaya bila mendengarkan cerita dari orang tersebut langsung lewat mulut mereka, itu akan berdalam pemahamanku tentang mereka. Oh, jika itu tidak adil, aku juga bisa berbagi ceritaku. Tapi lagi pula, itu cuma hanya untuk mengatakan, aku tidak berpikir Sakura yang datang ke Furin pada saat hari pertama akan bisa berbagi cerita masa lalunya. Aku baru bisa bicara kepadamu untuk pertama kalinya hari ini. Tapi pada saat aku melihatmu di tahun pertama masuk sekolah, rasanya kamu mempunyai jarak semacam itu, sulit untuk didekati. Aku tidak pernah terpikirkan kamu memberikanku waktu. Tidak peduli apa yang aku katakan. Sebenarnya yang ingin aku katakan adalah aku ingin kita bisa akrab. Aku mau menutup jarak itu saat ini dan berteman." Dari situ Sakura yang melihat ke Asusawa lalu mengatakan dalam hatinya, sembari mengingat orang-orang yang sudah bercerita dengan Sakura, "Jadilah teman, tutup jarak itu." Menurutku, aku bisa mengerti dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita-cerita itu, aku juga merasa dekat dengan mereka. Apakah orang-orang yang memilih terbuka denganku ingin lebih dekat denganku juga? Haruskah aku memberitahu mereka tentang masa laluku? Aku harus berhenti berpikir seperti ini. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Untuk terbuka pada mereka. Sebelum Sakura mulai bercerita, tiba-tiba Umemiya mendekat ke Sakura, mengatakan, "Hai Sakura, aku ingin mengatakan tentang Momijikawa." Sakura menjawab, "Aku
Sakura baru mengatakan kata aku, semua orang seketika terkejut. Mungkin teman-teman semua pada penasaran akan cerita dari masa lalu Sakura, ya kan? Tapi cerita kali ini masih membuat tambah penasaran. Cerita langsung menuju ke kota Makochi, tempat di mana SMA Furin berada. Di gerbang Tonbu terlihat tim Sakura sudah patroli, membantu masyarakat dan para pedagang yang membutuhkan. Ibu pedagang ini mengatakan, "Wah, makasih banget ya. Udah patroli lagi. Kalian udah banyak membantu. Cuaca masih panas nih. Jangan lupa banyak minum air." Bapak pedagang ini mengatakan, "Ya, punggungku sakit lagi. Kalian mau membantuku? Maaf ya, selalu ngerepotin." Bapak pedagang ini lalu menyaut, "Kalian selalu sangat membantu. Kali ini memang banyak pekerjaan. Syukurlah ada banyak dari kalian." Dan karena tim Sakura sudah selesai membantu, bapak pedagang ini lalu memberi minuman untuk tim Sakura. Mereka semua menerima saja dan langsung meminumnya. Dan tak lupa juga mengatakan terima kasih. Namun Sakura malah heran dengan minuman itu, mengatakan, "Manis banget kayak permen. Ini mereka dinginin dulu ya, tapi ini kan bentuknya cair." Seketika Sakura langsung kaget karena Anze dan Kurita menempelkan botol minuman itu ke leher Sakura dari belakang. Sakura sampai kesal. "Gila, apaan sih? Dingin banget." Anze dan Kurita langsung tertawa. Anze mengatakan, "Itulah akibatnya kalau melamun." Kurita dengan senangnya juga mengatakan, "Aku berhasil ngalahin si Sakura Haruka." Sakura pun hanya nyengir saja. Sialan, Kurita langsung memeluk Sakura, mengatakan, "Ayo dong Sakura, gak usah kasar begitu. Mau apa kamu? Masih banyak mangsa lain yang harus diburu." Dengan muka usil Kurita seakan mengajak Sakura, seketika Sakura lalu menempelkan botol minumannya ke leher Nire. Nire pun sampai kaget kedinginan. Anze dan Kurita, mereka juga mengarahkan ke Suo. Namun Suo berhasil menghindar. Anze mengatakan, "Sialan Suo, gimana bisa tahu? Padahal tadi nggak ngelihat sama sekali." Kurita juga mengatakan, "Apa kau punya mata di belakang kepala?" Suo menanggapi, "Aku bisa merasakan dengan mata kananku." Dan Nira yang masih kesal lalu mengatakan, "Woi, apa yang kau lakukan Sakura? Ini dingin banget." Mereka bertiga pun langsung lari saja. Anze mengatakan, "Cepat kabur, Nira ngamuk tuh. Sakura, ayo buruan pergi." Nira pun hanya bisa mengatakan, "Dasar kurang ajar." Setelah mereka bertiga menjauh, Sakura langsung tersenyum. Kurita dan Anze mengatakan, "Aduh Sakura, Suo terlalu kuat buat kita." Namun dengan begitu, Nira malah sedikit senang, mengatakan, "Sakura, sejak kejadian waktu itu, dia jadi lebih sering tersenyum." Suo menanggapi, "Benar, dia juga makin sering ngerjain kita sekarang." Nira menanggapi, "Iya, meskipun sebenarnya bukan ngerjain yang jahat sih." Dan ini gambaran tingkah Sakura yang sudah dilakukan olehnya. Kiryu mengatakan, "Sakura seperti kucing liar ya." Sugiura menanggapi, "Awas Kiryu, dia bisa marah kalau dengar." Kaki Uchi menanggapi, "Aku juga berpikir begitu." Takanashi mengatakan, "Dia dulu seperti kucing jalanan." Kiryu menanggapi, "Benar, dulu dia selalu waspada, butuh waktu lama buat bikin dia mau terbuka dan mendekat ke kita. Tapi seiringnya waktu, dia akhirnya terbiasa sama kita, bahkan sampai membiarkan kita mengelusnya. Sekarang malah jadi usil dan suka bikin ribut." Nira menanggapi,
senang lihat dia mulai terbuka. Kiryu menanggapi, iya kan? Namun dengan obrolan itu, Sugiura malah plonga-plongo. Mengatakan, itu maksudnya kucingnya atau Sakura? Bukannya tadi kita lagi ngobrolin Sakura. Mirai tak memperdulikan Sugiura dan masih mengatakan tentang Sakura. Setelah mendengarkan ceritanya, rasanya seperti kita sekarang sudah jauh lebih dekat dengannya. Suo mengatakan, aku cuma berharap Sakura juga bisa merasakan hal yang sama. Mirai menanggapi, iya, itu akan membuatku benar-benar bahagia. Sembari mereka tersenyum dan melihat ke arah Sakura. Namun tiba-tiba salah satu bapak warga kota Makochi berteriak ke mereka, tolong, ada segerombolan berandalan. Mereka lagi ngelawan salah satu anak furik. Tolong bantu dia. Mereka semua sampai kaget. Sakura lalu meminum minumannya tadi dan lalu mengajak semua teman-temannya. Ayo gas. Setibanya di lokasi, mereka semua sampai kaget karena salah satu anak furin yang dikatakan itu adalah Momichikawa. Dia mengajar para berandalan itu sendirian. Tim Sakura hanya bisa melihat saja. Ansem mengatakan, dia ngalahin semua orang itu sendirian. Kurita menanggapi, kita kesini sia-sia aja. Setelah para berandalan itu terkalahkan oleh Momichikawa. Dan di saat itu, Momichikawa yang masih mengajar salah satu berandalan itu membuat Sakura sampai heran. Sakura lalu akan mendekat ke Momichikawa, mengatakan, woi, tidak perlu sampai sejauh itu. Salah satu berandalan yang sudah babak belur dan masih diajar oleh Momichikawa, Sakura lalu menghentikan saja dengan memegang tangan Momichikawa, mengatakan, hentikan, dia sudah tidak bisa melawan lagi. Namun dengan begitu, Momichikawa terlihat sampai marah dan seakan ingin menyerang Sakura. Tapi Momichikawa yang melihat itu Sakura, dan Sakura melihat Momichikawa sampai menangis. Itu membuat mereka berdua sama-sama kaget. Momichikawa lalu melepaskan tangannya. Teman-teman yang lain juga lalu mendekat. Mirai menanyakan, apakah Momichikawa baik-baik saja? Momichikawa menanggapi, kau baik-baik saja. Timmu seharusnya bertugas patroli hari ini kan? Bagaimana bisa kalian membiarkan para bajirut ini membuat kekacauan di kota kita? Sakura hanya bisa diam saja. Namun salah satu berandalan itu yang masih sadar mengatakan, dasar brengsek, aku akan ingat wajah jelekmu itu. Seketika Momichikawa langsung melepaskan pukulannya kembali dan menjawab, aku muak melihat kalian semua satu persatu. Momichikawa pun lalu berjalan pergi, masih mengatakan, semua orang luar seharusnya pergi saja. Tim Sakura hanya bisa heran kenapa dia begitu. Dan Sakura hanya diam sembari melihat Momichikawa dan membayangkan saat Momichikawa menangis tadi. Sudah berada di kelas, mengingat sikap Momichikawa terhadap Sakura, Mirai terlihat sangat kesal. Mirai mengatakan, dia punya masalah apa sih? Seharusnya dia nggak usah ngomong seperti itu. Padahal Sakura sudah banyak banget berusaha. Melihat Mirai seperti itu, Kiryu mengatakan, Mirai seharian begini terus nih. Sugiura menanggapi, iya tuh. Ansei juga menanggapi, aku ngerti sih gimana perasaan Mirai. Momichikawa boleh saja benci orang luar sesuka dia, tapi Sakura itu ketua kelas kita. Kurita menanggapi, kita semua tahu betapa kerasnya Sakura berusaha untuk kota ini. Takanashi mengatakan, jadi sikap kayak gitu tuh gimana ya? Kau mengerti kan? Kakyuji menanggapi,
Hal itu nggak bisa aku terima. Kiryu menanggapi. Benar. Suwo lalu mengatakan, sudah. Semuanya tenang dulu. Jangan biarin dia ngebuat dirimu kesal terus. Lagi pula, orang yang dia maksud kayaknya nggak terlalu peduli soal itu. Anse yang melihat Sakura seketika mengerti. Mengatakan ke Sakura, lah iya ya, kok bisa kau santai banget gitu? Kurita mengatakan, serius dari tadi kelihatannya kayak ngelamun aja. Anse juga mengatakan ke Sakura, kemarin pas nilai marah, kau juga yang maju buat nahan dia kan? Belakangan ini kau kenapa sih? Sakura menjawab, gak ada yang salah denganku. Oke, aku sudah bilang pada kalian sebelumnya. Aku cuma gak terlalu peduli sama apa yang dia bilang. Dan aku juga gak masalah sama sikapnya. Gak aneh juga kok kalau ada 1-2 orang yang benci sama orang luar. Dengan suara lirih Sakura mengatakan, sepertinya Sukishita. Atau Sukishita? Atau Sukishita? Suwo menanggapi, Sakura, sejak kapan kau jadi orang pengertian begitu? Sakura sampai kaget. Apa? Ana selalu mengatakan dengan sangat kencang, berhentilah berpura-pura menjadi dewasa. Sakura menanggapi, aku gak pura-pura woi. Ditambah lagi, seketika Sakura melamun sejenak, mengingat Momichikawa menangis itu. Teman-teman sampai heran. Ditambah apa woi? Sakura lalu menjawab, kita sebenarnya juga gak tahu apa-apa tentang dia. Mau ditanyain kenapa berkali-kali pun gak bakal ada jawaban. Jadi aku pengen kenal dia dulu sebelum bikin kesimpulan apapun. Mendengar itu, teman-teman hanya bisa bengok. Anse menanggapi, kurasa iya deh. Kurita juga menanggapi, ya, kita juga nggak seharusnya ngoceh kalau nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Kakyuchi dan Takanashi juga setuju. Dan terlihat Sukishita hanya nyimak saja. Anse lalu mengatakan, kenapa kita nggak tanya aja ke sekitar kota? Kurasa tidak banyak siswa di sekolah ini tahu tentang dia. Takanashi dan Kakyuchi menanggapi, ide bagus tuh. Anse mengatakan, ya udah, fix ya. Sekarang ayo kita. Belum selesai mengatakan, tiba-tiba Sakura dari belakang ditendang oleh Sukishita. Teman-teman semua pada kaget melihat yang melakukan itu Sukishita. Sakura langsung marah dong. Apa maksudmu ngelakuin ini? Sukishita hanya diam saja dengan wajah marahnya. Teman-teman sampai ketakutan menanyakan, Sukishita, ada apa? Kenapa tiba-tiba nendang Sakura? Kenapa kau marah? Apa kami ada salah? Sukishita lalu memanggil Sakura. Hei, ayo kita bicara di luar. Nanti sehabis sekolah. Setelah beberapa saat, jam kelas sudah selesai dan terlihat sudah mau pulang sekolah. Sukishita yang keluar kelas, Sakura ngikut saja. Namun, teman-teman yang masih di dalam kelas dan kepo dengan apa yang mereka bicarakan, Sakura sampai heran mengatakan, kami bisa melihat kalian semua. Jelas banget malahan. Mereka pun lalu keluar kelas saja. Sakura menanyakan, kenapa kau ngikut aku terus? Anse menanggapi, emang perlu ditanyain lagi. Kalau kalian beneran sampai baku hantam, ya harus ada yang misahin kalian kan? Sakura sampai kaget. Apa? Suwo menyaut, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Nggak biasanya Sukishita ngajak Sakura ketemu kayak gini. Kita bahkan bisa lihat sesuatu yang jarang banget terjadi. Kiryu menanyakan, Suwo, kelihatan banget kau lagi senang ya. Sugiura juga nggak mau ketinggalan pengen ikut. Nire seketika lalu mendekat ke Sukishita, menepuk-nepuk bahu Sukishita dan menanyakan, mereka salah paham kan Sukishita? Kau nggak datang untuk ngelawan Sakura kan? Iya kan? Nggak akan ngelawan Sakura kan? Benar kan Sukishita? Sukishita pun lalu berjalan pergi, mengatakan, cukup, kalian semua ikut aku.
Nire pun masih berprasangka buruk. Teman-teman semua juga ngikut saja. Namun sebelum mereka pergi, Azusawa Kunugi dan teman-teman lainnya datang mendekat ke mereka. Azusawa mengatakan, "Kalian seperti mau ngelakuin sesuatu yang seru ya. Mau kemana kalian?" "Itu Sakura kan? Gimana kabarmu?" Kunugi juga menanyakan. "Semuanya baik-baik saja kan?" Sakura menjawab, "Ya, lumayan." Azusawa kembali mengatakan ke Sakura, "Hei, jangan sungkan. Kamu bisa tanya padaku kalau butuh sesuatu. Meskipun tidak ada apa-apa, kamu bisa menyapa saat melihat kami." Sakura menjawab, "Ya." Azusawa lalu merangkul Sakura, menanyakan, "Jadi, kenapa semua orang berdiri di sini?" Nire menanggapi, sebenarnya." Azusawa yang mengerti, Azusawa lalu menanyakan ke Sugishita, "Sugishita, boleh aku ikutan?" Teman-teman sudah menduga. Sugishita jelas marah. Azusawa lalu merayu Sugishita, "Ayolah bro, biarin aku ikut seru-seruan juga. Kita semua siswa kelas 1. Aku sudah lama gak bicara denganmu. Kau juga mau nongkrong denganku kan?" Dengan kencang, Sugishita menjawab, "Gak." Ansei lalu mengingatkan Azusawa, "Hei, sebaiknya kau jangan ganggu dia berlebihan." Nire lalu menanyakan, "Jadi Azusawa dengan Sugishita lumayan akrab ya?" Azusawa menanggapi, "Enggak juga. Kami baru ngobrol beberapa kali ya kan?" Sugishita hanya diam saja. Ansei sampai heran dengan Azusawa. "Enggak tahu malu seperti biasa." Nire meluruskan, "Dia emang friendly sih." Azusawa bahkan juga mengajak temannya lagi. "Hei, kau juga akan ikut kan, Yusuriha?" Azusawa lalu menarik tangan Yusu saja, mengatakan, "Ayolah, apa yang kau sembunyikan? Waktu itu aku gak sempat ngenalin kau ke Sakura." Dari situ, Azusawa lalu memperkenalkan ke mereka semua. Teman-teman, orang ini adalah ketua kelas tahun pertama di tim Shoujo yang bernama Izumi Yusuriha. Dari situ, Azusawa lalu mengatakan, "Akhirnya, aku bisa ngenalin kamu ke Sakura." Namun, tidak tahu kenapa, Izumi yang melihat Sakura, seketika dia langsung histeris. Dia pun lalu sembunyi di belakang Kunugi, mengatakan, "Nggak bisa, nggak bisa. Orang terkenal itu terlalu menakutkan. Aku harus menemukan tempat yang tenang. Tempat yang tenang." Kunugi sampai kesal, menanyakan ke Izumi, "Kenapa kau selalu seperti ini?" Azusawa hanya bisa tertawa, mengatakan, "Ya ampun, bayangan di sini terlalu kecil. Kamu ingin pergi?" Azusawa lalu mengatakan ke Sakura, "Dia itu agak penakut. Auramu mungkin terlalu berat untuknya." Sakura menanggapi, "Kupikir agak tidak cukup menggambarkan keadaan sebenarnya." Azusawa memberitahu ke Sakura, "Tapi, hei, seriusan gak apa-apa. Dia kuat juga kok." Sakura sampai kaget. Azusawa lalu menarik Izumi untuk berdiri, mengatakan, "Pokoknya bicara saja dengannya. Kamu akan segera mengerti. Kalau begitu, ayo kita pergi." Dan lucunya, Kunugi malah menghajar Izumi. Kunugi meminta agar dia berdiri tegak dan jalan yang benar. Sebelum mereka pergi, Azusawa juga tak lupa mengingatkan Kunugi bila tim Kunugi ada tugas patroli hari itu. Kunugi sampai kaget karena dia lupa. Azusawa juga mengingatkan bila cuacanya sangat panas, jangan lupa untuk meminum yang banyak. Mereka semua lalu pergi ngikut Sugishita dan tim Kunugi akan patroli. Setelah beberapa saat terlihat mereka semua sudah berjalan di kota dan mereka juga menyapa-nyapa warga kota. Azusawa yang penasaran menanyakan ke Sakura, "Kita mau kemana nih?" Sakura menjawab, "Nggak tahu, tanya aja Sugishita." Nira yang menyadari bila itu jalan menuju ke arah dan terlihat
mereka sudah berada di depan kafe Potos. Kotoa yang berada di depan kafe melihat mereka datang. Kotoa sampai kaget, menanyakan, apa-apaan ini? Kenapa ramai banget? Kayak pasukan gini. Sakura sampai bertanya-tanya, mengatakan, kenapa Sugita mengajak ke sini? Ini kan di kafe Potos. Wah, seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih.